Perkenalkan, nama saya Miratul Timotius Sigerungan dengan NIM 220211260019 dan pada saat ini saya akan mengajarkan tugas Cisco, yaitu adalah tugas paket tracer 13.3.2 yang dengan dimana pada tugas ini memiliki tiga objektif, yaitu adalah pada part pertama itu, atau objektif pertama itu adalah kita disuruh untuk ke use ping command untuk basic network testing. Yang kedua adalah use tracer and tracer route command for basic network testing. Dan tiga adalah troubleshoot the topology. Jadi sekarang kita akan langsung saja masuk ke eh, yang objektif pertama per satu, itu adalah kita disuruh untuk use the ping command for basic network testing. Jadi di sini kita akan langsung saja masuk pada step satu, yang dimana pada tes pertama kita di sini disuruh untuk ping all the pings for VCA dari PCA ke device lain di topologi should be success. If they are not, the check topology and cabling as well as configuration of the Cisco device and CS. Sekarang kita akan masuk pada ke PCA, dan kita akan melakukan masuk ke bagian desktop dan kita masuk ke bagian command prompt. Pada bagian ini kita akan mengetes konektivitas. Jadi kita melakukan pertama adalah ping 192 satu satu. Jadi untuk sekarang sudah melakukan ping ke dari PCA untuk mengecek konektivitas, yaitu jika kita lihat daripada soal yang ada di sini sudah sama persis. Ya, in this example, 4 ICMP request that have 32 bits each were sent and response were received in less than 1 millisecond. Di sini di sini untuk respon yang diterima ini dikirim lebih kurang dari 1 millisecond. Jadi di sini bisa dilihat pada sini less dari 1 millisecond. Dan di sini juga tidak terjadi paket loss, itu adalah 0% atau 0% atau 0% loss. The transmission and reply time can increase as the IJMP request and response are processed by more device during the journey to the from the device. This can also be done using the IP versi 6 address of the default gateway. Jadi sekarang kita akan mengatasinya menggunakan menggunakan ping default gateway atau fisiknya. Jadi sekarang tes yang dimana untuk melakukan ping ini akan sama seperti yang sudah kita lakukan pada di atas, tidak akan ada yang beda. Oke, kita lakukan ping. Oke. Oke, untuk pingnya sudah berhasil, di mana tidak ada paket loss dan untuk average-nya itu maksimum average-nya itu setelah itu 0 milisecond. Jadi untuk seperti yang ada pada bagian soal sudah sama persis dengan yang sudah kita lakukan. Sekarang di bagian B kita disuruh dari PCA untuk melakukan ping address terhadap list yang ada di bawah ini dan record average round trip time and IP versi 4 TTL-nya atau IP versi 6 limitnya. Jadi di sini kita melakukan ping seperti yang ada pada di list di bawah ini pada list double terus 92 10. Dari sini kita melakukan ping pada uh, pada list yang ada di bawah sini destinasinya. Di sini untuk average round tripnya di sini untuk pada ping yang sudah dilakukan adalah average-nya itu adalah 1 millisecond, dan untuk TTL-nya atau hop limit yang ada di sini untuk TTL-nya itu ada 128 semuanya. Sekarang kita akan melakukan ping pada default gateway yang ini.
Mungkin untuk seterusnya saya akan hanya menentukan untuk bagian-bagian penting di sini untuk makan mau saja. Oke, kita sudah melakukan ping di sini untuk jadi sini untuk average round trip pada ya DVKW atau IP ini adalah 4 milisecond dengan TTL-nya itu dari 28 seperti yang ada di atas. Sekarang kita akan melakukan destination IP kepada R1 pada router 1 di ping 92 98 1. Untuk ping ini sudah sama seperti yang ada di atas. Jadi mungkin untuk titiknya sama seperti di atas. Yang dimana untuk average-nya itu adalah 0 milisecond dan untuk TTL-nya itu adalah 255. Minimal tidak akan terjadi packet loss. Sekarang kita masuk pada destination pada R1 adalah untuk physical. Tentunya itu jadi oke. Jadi untuk pada uh, untuk pada IP ini uh, tidak terjadi packet loss dan untuk average round tripnya itu adalah 1 milisecond dan untuk TTL-nya 255. Terus sekarang maju pada S1 atau switch one. Untuk portnya baiklah, ini untuk pada bagian ini average round tripnya itu 0 milisecond dengan TTL-nya itu 255 dan tidak terjadi packet loss. Sekarang coba lihat untuk fisikalnya. Baiklah, gimana untuk fisikalnya juga sama seperti yang ada di sini, ya. Di mana TTL-nya itu 255 dengan average round tripnya itu 0 milisecond, minimal tidak terjadi packet loss. Sekarang kita akan masuk pada yang bagian ini untuk R1-nya itu adalah ping 64.100 titik 1. Eh, oh maaf salah, 0.2. Baiklah, di sini untuk average round tripnya itu adalah 0 milisecond dan juga untuk detailnya itu 255 dan tidak terjadi packet loss. Terus kita akan melakukan pada bagian kita akan melakukan bagian pada bagian di intinya nilai ini mungkin tunggu sebentar terjadi typo di sini. Eh, oh oke, so maaf, saya lupa untuk videonya. Baiklah, baiklah untuk pada bagian eh, ini di sini untuk average round trip itu 0 milisecond dengan TTL-nya itu 255. Sekarang kita akan masuk pada ISP. Oke, bagi bagian ISP yang dimana untuk pin-nya satu. Nah, untuk pada bagian ISP di sini terjadi request MA1 di sini, yang dimana terjadi satu loss
yang tidak diterima dengan dan juga untuk average round tripnya itu dalam second dengan TTL-nya itu 254. Jadi untuk kebagian yang di bawah ini, PSP bawah ini pada bagian ini, di sini tidak terjadi paket loss dan untuk average time-nya itu adalah 0 second dengan detailnya itu 254. Dan kita masuk pada ISP bagian G 0/1 adalah tekan ping 209.165.200.225. Nah, pada bagian ini eh, PCA tidak bisa menyangkal host atau destination host unreachable. Jadi sini terjadi 4 loss packet dan untuk average round tripnya tidak terjadi di sini karena tidak untuk requestnya itu tidak destinasinya tidak unreachable. Sekarang kita pada bagian ini yang pada bagian 255. Yang dimana jika yang sudah seperti ini harusnya untuk paketnya itu juga tidak terkirim sama persis yang ada seperti di atas ini. Oke, di sini terjadi request yang out terus dan iya tidak terjadi tidak menerima sama sekali atau untuk ke pesan yang terima itu adalah request time out dari destination host. Jadi untuk offernya tidak ada, dia juga untuk TTL-nya juga tidak ada. Sekarang kita akan masuk pada yang kita akan sekarang adalah untuk eksternalnya. Nah, sama juga untuk itunya destination host unreachable dan untuk juga eh salah. Oke, ternyata kayaknya oke. Baiklah untuk pada bagian yang pada bagian yang ada dari ping DB yang sebelumnya pada di SP ternyata terjadi typo. Jadi saya akan ulangi lagi di mana saya menginput bukan 225 tapi 255. Bisa melakukan lagi. Yang dimana untuk hasilnya sama sih, tidak akan ada perbedaan. Jadi mohon maaf untuk kesalahan typingnya. Itulah, jadi memang paket untuk paketnya itu luas. Sekarang untuk pada bagian ini, untuk menjaga eksternalnya. Oke, baiklah di sini juga akan terjadi untuk paket-paketnya akan terjadi request timeout. Mungkin kita langsung saja masuk saja pada bagian step 2 yaitu perform ping from S1 to external. Jadi untuk pada step 2 ini kita pertama kita membutuhkan kabel cancel ini akan menghubungkan PC ke switch one di sini dan kita akan inspect rear di sini untuk menghubungkan ke sini. Jelas, sekarang kita akan masuk ke PC. Kita akan masuk ke bagian terminal.
Ya, gitu. Jadi di sini kita akan menghubungkan kita akan melakukan attempt atau ping pada ISP dan external using IP versi 4 dan versi 6. Baik, jadi di sini pertama adalah ping pada ISP dulu 64.11.0.1. Baiklah, untuk di sini untuk ping yang terjadi di sini adalah sukses rate-nya dengan rate-nya itu 80%, jadi mana satu itu loss. Jadi sekarang kita akan mau sekarang setelah kita mau ping ISP, eh kita menunjukkan ke untuk eksternalnya. Lah, jadi sekarang kita ping eksternalnya. Baiklah, untuk pada bagian eksternalnya itu sukses rate-nya itu 0% karena jika kita lihat tadi itu untuk pada itunya memang tidak terjadi apa-apa juga. Jadi untuk kan tidak mengumumkan langsung ke bagian eksternalnya. Jadi untuk suksesnya itu 0%. Jadi kita akan menyusul ke bagian part 2, yaitu adalah untuk use transfer and transroute command untuk basic network testing. Jadi untuk pada step satunya itu kita disuruh dari PCA untuk use translate command untuk eksternal. Jadi kita akan masuk dulu kembali ke bagian terminal, pada bagian command prompt. Maaf, oke, saya sorong saja ini agar tidak ini. Ya. Nah, nah ini pada bagian ini kita keluar dulu dari terminal, kita masuk ke command prompt dan kita akan melakukan ping process send transort 209.165.200.226 atau yang tadi ini adalah untuk eksternalnya. Jadi sini kita akan buka enter. Jadi untuk bagian umpatnya harusnya itu seperti ada di sini, itu adalah request timeout. Nah, kita menunggu. Oke, di sini sudah request timeout dan kita di sini kita mengetik Ctrl C untuk menghentikan eh, yang sudah terjadi ini. Menghentikan proses yang sudah terjadi ini. Jadi untuk sekarang kita juga disuruh untuk repeat atau mengulangi data comment transit ini using IP versi 6 atau yang ada ini. Oke, jadi kita sekarang akan ini 2001. Nah, di sini kita tidak perlu untuk menggunakan Ctrl C. Kita menunggu saja sampai ini selesai. Nah, di sini untuk crashnya complete dan tidak terjadi paket seperti ini, seperti timeout. Sekarang kita masuk pada S2, kita di sini pada switch S1, use translator command to external. Jadi pada bagian ini kita akan masuk pertama dulu ke terminal. Kita keluar terminal. Oke, pada bagian S1 sini, pada bagian S1 ini, kita sini untuk type trans route 209.165.200.226 atau juga bisa menggunakan komen yang ini.
Jadi kita enter. Di sini kita juga ada note, di sini kita bisa stop waktu untuk tracer rocknya itu dengan press Ctrl Shift 6. Namun di sini tidak perlu karena di sini sama seperti yang ada tadi pada bagian di command prompt. Di sini pada bagian yang keempat sini menjadi packet loss atau request out. Baiklah, sekarang kita akan langsung saja masuk pada bagian part 3. Correct the network connectivity issue at ESP. Baiklah, untuk pada step satunya di sini, access the network location where the connectivity issue is occurring. Jadi kita dari sini. Dan pada bagian pertama itu pada bagian A. Jadi pada bagian A ini kita disuruh untuk from the terminal 1 atau of C1 SSH into ESP router using G00 interface to correct the problem. Jadi di sini kita dulu akan melakukan SSH min 1 admin ya 4 1 1. Oke, di sini jadi maaf sebenarnya. Oke, mohon maaf untuk video yang saya pause karena di sini pada saat saya melakukan pemainnya di pada bagian ini terjadi error di mana pada bagian ini invalid input TTS marker, jadi mas saya tidak tahu kesalahannya di mana. Jadi maaf, namun saya sudah bisa melakukannya. Jadi pada bagian di sini kita enter. Nah, di sini kita disuruh masukkan kelas. Jadi untuk kelasnya ini adalah kelas seperti sudah ada pada di bagian soalnya. Baiklah, sudah masuk ke bagian SP. Oke, the use. Oke, kita masuk saja ke bagian ini. Dari sini bisa digunakan use the show command to expand ESP. The output of ES show ini. Jadi kita langsung saja bagi ke bagian tadi. Kita langsung saja korek saja di issue saja. Pertama kita akan masuk config terminal. Bisa saya taruh tapi biar lebih itu. Oke, kita sekarang interface G lah no IP address 92.168.8.1 spasi 255.255.255 di kosong. Jadi sini kita lihat dulu jangan ada kesalahan. Oke, kita enter. Sekarang untuk perbagian untuk API address versi 6-nya. Untuk pada bagian IP address dulu. 209.165.200.255 titik spasi 255.255.255.224. Kita lihat dulu ada kesalahan. Oh, maaf, di sini bukan 255 tapi 225. Kita enter sekarang. Iya, sekarang untuk no aplikasi enam 2001 DB8 chat 21 225 slash 64. Oke, oke, kita enter.
Sekarang IP versi 6, address 2001 2 DB8 2 acap. Di sini yang bedanya di atas adalah sirkuit 200 200 225 slash 64. Enter. Mau oke, enter. Nah, untuk tanya itu dan terakhirnya itu adalah IP PS6, address physical punya. Di sini kita melakukan juga command no shutdown agar untuk ininya tidak tershutdown saat kita case. Oke, sekarang kita disuruh untuk exit the SSH session when is finished. Exit dulu. Oke, kamu seperti ini. Baiklah. Sekarang kita masuk ke task kedua. Itu kita di sini disuruh untuk verify the end-to-end connectivity from PCA. Command prompt using ping and transit. Oke. Sekarang kita masuk saja pada command prompt. Dan kita kumpulkan ping dan transit command to verify end-to-end connectivity pada external server. Jadi sekarang kita perlukan ping dulu. Ping 209 titik 165 titik 200 titik 226. Nah, pada bagian ini untuk uh, paket yang diterima itu sudah bisa diterima adalah 3. Memang masih ada 1 loss, namun berbeda seperti yang pertama kali kita lakukan tadi, yang mana tidak menerima paket atau terjadi request out tadi. Jadi sekarang sudah bisa. Jadi mana sekarang untuk minimum, maksimum, dan average-nya itu adalah 0 milisecond. Dan sekarang kita akan melakukan pada bagian yang config pada bagian terus yang 201 DP8 acap 200 226. Oke, pada bagian ini sudah bisa dilihat untuk paketnya sudah bisa diterima. Dan untuk minimumnya itu 0 milisecond, maksimumnya itu 1 milisecond. Nah, untuk average round tripnya itu adalah 0 milisecond. Dengan TTL-nya ini 126 sama seperti yang di atas. Sekarang kita makan translate command. Sekarang translate. Oh, gitu. Ya, untuk ping yang ini dan kita translate. Nah, di sini sudah berhasil translate. Kita tolong berikan juga translate pada bagian untuk ping yang ini, untuk address yang ini. Nah, sudah bisa. Sekarang kita akan masuk pada bagian part 4. Jadi mana kita di sini untuk disuruh untuk use extended ping command on PCA. Jadi pada bagian ini kita akan pertama lakukan looping. Oke, untuk di sekarang pada bagian ini, oke. Sekarang, oke. Pada bagian B kita di sini using the option untuk ini target ping external to verify the external is reachable, untuk melihat apakah external itu reachable. Untuk bagian untuk opsi D ini will continue list ping the target until stop using control to stop. Oke, sekarang kita akan ping di 209 titik 165
1.200.226. Di sini dia akan continue sleeping target until itu dia stop atau, dan jika kita ingin stopnya itu kita bisa melakukan dengan control check. Oke, setelah di sini kita tunggu saja. Setelah kita saya control C saja. Jadi di sini kena untuk ping statistiknya di sini kenapa di sini satunya dia untuk ini 16 sen, 16 receive dan tadi tidak ada loss dengan average itu sekarang dengan TL itu 126. Sekarang pada bagian C ini itu illustrate menggambarkan result when host itu tidak unreachable, shutdown gigabit eksternal. Jadi interface ESP from ini. Jadi, pertama kita masuk lagi pada bagian terminal PS1 ini, dan kita akan masukkan lagi SSH. Kok bisa ini? Enter. Dengan passwordnya itu adalah class. Jadi pada bagian ini kita langsung saja melakukan shutdown saja. Kan pada saat tadi kita melakukan tadi kan nggak shutdown, jadi tidak akan shutdown di sini. Kita shutdown. Mohon maaf, saya lupa untuk masuk ke bagian itu. Mohon maaf, saya lupa mengetik untuk configuration terminalnya. Nah, sini kita bisa shutdown. Setelah masih terjadi error, tunggu sebentar. Maaf, saya lupa untuk menambahkan juga untuk itunya juga pada bagian ini, pada bagian interface-nya itu. Jadi pertama itu adalah interface dulu. 0 G 01. Nah, pada saat itu baru kita bisa shutdown. Mohon maaf untuk kekeliruannya. Jadi pada saat kita usul melakukan shutdown, waktu kita correct, the ping can. Oke. Sekarang kita akan re-enable ini using no shutdown command before moving to sector. The ping should be success. Jadi pertama kita masuk dulu. Jadi mau langsungnya gimana pada saat kita sudah eh, melakukan shutdown di sini, maka jika kita kembali lagi ke pakai pada command prompt, kita kembali lagi ke bagian ini. Jika kita melakukan command yang seperti tadi, maka sini untuk destination hostnya sudah unusable karena pada bagian ini kita sudah shutdown konektivitas itu pada interface gigabit internal 0 itu adalah pada interface ISP router. Jadi pada bagian A kita di sini untuk disuruh untuk re-enable interface router using no shutdown command before moving into. Jadi untuk mengenable-nya lagi kita bisa saja biarkan saja ini terminal tes saja, kita langsung bisa melakukan uh, re-enable. Untuk re-enable-nya itu kita bisa shutdown. Maaf tidak terbuang. Nah, kita kembali kepada bagian command prompt. Nah, di sini untuk karena kita sudah tidak melakukan shutdown, maka untuk ping yang kita sudah untuk ping statik atau paket yang sudah kita terima itu yang di sini itu sudah kita terima itu adalah sudah diterima. Ini mana ini untuk 31 los ini adalah sebelum kita melakukan shutdown.
Sekarang kita masuk pada bagian F. Nah, untuk bagian F sudah kita lakukan di sini. Dan pada bagian G kita di sini disuruh untuk the above step can replace ya, what is the error message you receive. Untuk itu yang kita receive itu adalah request timeout. Maaf, maaf jika keliruan. Uh, pada bagian H, enable gigabit custom interface on SCP using your shutdown command before moving into the next step. Oke. Oh, mohon maaf untuk bagian G-nya itu. Ini kan yang kita melakukan ini kan pada bagian ping tadi yang bagian into. Jadi sekarang kita bisa melakukannya pada bagian ini. Kemudian kita akan melakukannya pada bagian API versi 6-nya. Yaitu API versi 6-nya itu adalah API versi 6-nya itu ya adalah wait lah. Ini adalah untuk API versi 6-nya. Sekarang kita melakukan lagi seperti tadi, kita akan shutdown. Kita kembali lagi command from. Ini mana sih ini harusnya untuk paketnya itu sudah di custom out karena kita sudah melakukan shutdown yang akan memutuskan konektivitas antara ISP routernya dengan router. Jadi sekarang di sini disuruh untuk after 30 menit, tapi karena saya mau konsum dan mungkin waktunya terbatas, saya akan langsung saja masuk terminal untuk kembali untuk shutdown itu. Kita kembali lagi ke command prompt saja. Ini mana ini harusnya untuk pakai terminalnya akan diterima. Nah, kita close saja. Sudah seperti itu. Sekarang kita masuk pada step 2. Yang dimana pada step 2 ini kita disuruh untuk tes eh, maaf. Kita disuruh untuk tes network konektivitas dari R1 router 1 network using Cisco device. Jadi dari R1 R1 kita kembali dulu ke router 1 kan. Kita masuk ke terminal. Bagian ini kita exit saja dulu. Kita kembali ke bagian nah yes. Oh, sekarang kita akan dari R1. Jadi untuk R1-nya itu R1 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 R1-nya itu tunggu saya. Dia from R1. Kita tambahkan SSH. Satu. Mungkin saya gunakan saja yang tadi itu, jangan sampai ada kesalahan. Nah, pada bagian ini saja, dan kita saja langsung saja tutup yang ini. Kita gunakan IP R1 R1 192 titik 168 titik 1 untuk passwordnya, untuk kelasnya apakah itu adalah kelas. Nah, baiklah, kita sudah masuk pada R1-nya. Jadi pada bagian R1-nya ini tadi saya pertama melakukan ping.
Sekarang kita akan mesin yang 5. Oke, jikalau kita memiliki tanda sorry, saja kita berhasil melakukan penerimaan. Suksesnya itu berhasil. Jadi di sini ada 4 tanda seru, di mana itu jika kita persentase itu 80% karena satu itu tidak berhasil. Oke, sekarang kita masuk pada bagian B. Because localhost table was configured only, you can ping external envelope. Oke, jadi sekarang kita lakukan ping external version. Di sini, di sini eh, berhasil. Di sini what is the IP address uses? Untuk IP address yang di use ini adalah 209.165.200.226. Oke, jadi sekarang in the privilege accept mode, there are more option available. And jadi pertama kita ping dulu. Oke, please press enter to accept the default. Oke, baiklah. Sekarang ping IP versi 6, terkini 2201, DB8, acak 200.226. Tuh, ini kita enter saja untuk accept DP default filenya itu di sini ada 5, ya kita enter saja di sini, enter saja, kita ikuti seperti yang ada di laporan. Oke, jadi sudah berhasil accept dengan susutannya itu 100%. Dan sekarang pada bagian D, you can use extended ping to offset the where itu start ping command to with repeat count of ini to shut down. Oke, jadi yang seperti yang sudah kita itu tadi, di sini kan kita disuruh lagi untuk starting untuk melakukan sama seperti atas. Namun untuk repeat count-nya itu yang pada bagian ini kita gunakan 50.000 dan shutdown di gigabit. Jadi karena mungkin 50.000 itu di mana itu yang akan terjadi adalah 50 bagi seperti ini pada bagian ini. Namun yang akan keluarnya itu yang banyaknya nilai akan yang itu adalah sebanyak 50.000. Jadi karena itu akan memakan waktu, saya skip saja. Jadi pada bagian ini di sini from SSH session, enable gigabit ini, enter replace ISP command have replaced by letter U period after repeat. Oke, di sini jika kita lihat di sini untuk kita lakukan seperti ini, kita melakukan lagi ping, mana kita lakukan sama seperti tadi protokol IP, kita akan masukkan target IP. Nah di sini targetnya sini 50.000. Jadi mana jika kita lihat seperti di bawah ini, maka outputnya ini akan banyak seperti ini. Jangan ini akan makan waktu. Jadi di sini untuk letter U ini is the result that destination is unreachable. Untuk letter U ini adalah untuk destinasi yang tidak terjangkau, unreached. An error PDU was received by one. It's berbeda, jadi jika dia error ditandai dengan titik-titik. Lah the ping command is extremely useful. Okay. In the PTR, click check resolve variable of the access item and test as in PT. Click check result to verify all the access item and test are connect. Jadi sini kita akan klik saja check result. Nah, jadi sini untuk overall review-nya uh, terserah merasakan completing this activity. Jadi mungkin itu sekian dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.